Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fathul Bari juz 1 halaman 625 di kiri bab yang ke-8 bab karahiyatit ta'arri fi salati wa ghairiha. Bukhari 364 haddatsana Matar bin al-Fadl qala haddatsana Rauh qala haddatsana Zakaria ibnu Ishaq haddatsana Amr bin Dinar qala Sami'tu Jabir bin Abdullah yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil Ka'bati wa alaihi izaruhu. Faqala lahu al-Abbas ammuhu ya ibn akhi law halalta izaraka faj'altahu ala mankibaika dunal hijarati. Suatu ketika menurut sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi itu dari dulu sudah ikut kerja bakti mulai dari kecil. Masya Allah, sebelum jadi Rasul, kerja bakti orang ngangkut batu karena waktu itu renovasi Ka'bah. Nabi juga ngangkut bata itu. Nabi waktu itu karena masih kecil, khawatir punggungnya itu lecet. Lalu pamannya yang bernama Abbas menyampaikan, kalau berkenan keponakanku Muhammad, kira-kira begitu, Sallallahu alaihi wasallam, gimana kalau kamu itu sarungnya sebagian pakaian luarnya dipakai untuk ngeganjel pundakmu, jadi supaya nggak langsung itu batu bata mengenain badanmu supaya nggak luka. Lalu Nabi mengikuti saran itu. Ternyata namanya anak kecil, fahallahu faja'alahu ala mankibahi fasaqata mausyian alaih. Maka Nabi terjatuh semaput. Ya namanya anak kecil, belum waktunya terlalu berat. Makanya ini pelajaran, mempekerjakan anak kecil itu tidak boleh. Ini satu. Keduanya, Nabi pakai baju. Tadi dikasih saran, baju yang luar dipakai untuk nutupin di pundaknya supaya langsung tidak bersentuhan dengan batu itu pundaknya supaya nggak lecet. Otomatis Nabi pakai baju dua itu. Nggak mungkin Nabi ngangkut batu lalu telanjang, nggak mungkin. Makanya ini hati-hati ketika memahami hadis. Ketika ada hadis bicara di situ uryanan lalu diartikan telanjang bulat, hati-hati. Nabi ngangkat batu pasti orang Arab semua itu, kamu lihat sampai sekarang orang Arab itu pakai batu itu, pakai baju itu berlapis-lapis. Nah, waktu itu baju luarnya itu dipakai buat ngeganjel pundaknya. Nabi tetap kerja bakti pakai baju dalamnya. Cuma karena masih kecil semaput. Ya, ini tidak boleh mempekerjakan anak kecil. Tidak boleh mempekerjakan anak kecil. Terus famaru iya ba'du dzalika uryanan. Nah, setelah itu Nabi itu kan orangnya pemalu. Semua anggota tubuhnya ini tertutup rapi. Nabi Yusuf juga begitu, karena ganteng kan, enggak ada barang yang terbuka. Maka setelah itu tidak pernah lagi Nabi itu kelihatan sedikit pun anggota tubuhnya. Mulai dari atas sampai ke bawah itu jarang sekali. Kalau kelihatan pernah di dalam riwayat itu kelihatan ketiaknya itu maksudnya kan baju orang Arab itu besar, jadi sepertinya itu ketiaknya itu dari jarak jauh itu kan kalau orang mohon maaf ya sujud pakai baju putih, kalau ada sinar siang misalkan kelihatan tuh ketiaknya ada bulunya panjang apa tidak, misal mohon maaf ya. Kalau Nabi itu bersih luar dalam dan harum. Itu satu, bukan berarti Nabi telanjang sampai ketiaknya kelihatan kayak orang porno begitu. Termasuk ketika famaru ya ba'du dzalika uryanan, lalu Nabi porno telanjang bulat ketahuan orang, tidak begitu. Kalau saya nggak berani mengartikan seperti itu. Kenapa? Itu hadis sebelumnya, redaksi sebelumnya, kalimat sebelumnya di Bukhari 364, di situ juga itu Nabi waktu memakai kainnya itu, kain yang luar itu dibuat sarung di atas pundaknya, itu tetap beliau kerja bakti. Kan nggak mungkin kan telanjang bulat. Begitulah. Itu namanya qarinatul lafdi. Ya,
Itu juga Bukhari 1582, 3829. Dan gara-gara hadis seperti ini ada orang berani mengatakan hadis yang berhubungan seperti itu palsu. Kalau kami nggak berani. Untuk mudah menerima, mudah memalsukan hadis. Bagi yang berani ya monggo aja silahkan. Karena kalau memang betul-betul palsu, datanya harus kuat. Kalau kita mau nolak juga harus kuat datanya. Baik orang yang mudah menerima, mudah memalsukan hadis itu muta'ammidan, sama-sama sengaja besok sama-sama neraka, harus bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Orang Arab itu bajunya itu berlapis-lapis. Kecuali waktu dia tawaf. Tawaf itu dulu orang jahiliyah, ini saya bicara orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu, orang kafir itu dulu, kalau tawaf itu dia itu telanjang, bulat. Nah, sejak Islam datang, makanya At-Taubah disampaikan, surah At-Taubah itu ayat 1-5 disampaikan, demikian juga Al-Hasyr tidak diperkenankan. Sejak itu diumumkanlah 9 Hijriah oleh sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin waktu itu, pemimpin Amirul Hajj, dan Sayyidina Ali sebagai perwakilan dari keluarga Nabi, karena perjanjian itu kalau mau dibatalkan nggak boleh yang bertanda tangan yang bisa membatalkan. Dalam hal ini yang berjanji kan Nabi, perwakilan dari Nabi adalah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali yang membatalkan perjanjian, mengumumkan 9 Hijriah. Setelah sahabat Abu Bakar membuka pengumuman itu, lalu intinya Sayyidina Ali yang menyampaikan secara lengkap. Sejak itu kafir Quraisy tidak boleh tawaf telanjang di sekitar Ka'bah. Nah, kenapa dia tawaf telanjang? Mereka ini haji, sama dengan kita, cuma beda pakaiannya, beda tempatnya, beda niatnya. Kenapa dia telanjang? Karena dia punya anggapan bahwa suatu kain, suatu baju, sarung, jubah, gamis, surban yang pernah dipakai untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan pengkhianatan, melakukan kebohongan, maka tidak layak dipakai untuk buat ibadah. Waduh, satu sisi luar biasa ini. Sehingga dia melihat bahwa semua bajunya itu pernah dipakai untuk sesuatu perbuatan dosa, sekecil apapun. Akhirnya dia tawaf telanjang. Keduanya, kebaikan mereka ini satu sisi, orang kafir ini dulu, kafir Quraisy, dia itu kalau bangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, tidak mau kalau uang yang dibuat beli bata itu, kalau bahasa kita, itu hasil uang tidak baik. Jadi waktu itu bangunan Ka'bah itu sederhana sekali. Jadi sudah disampaikan ke umum, hanya harta yang halal saja yang bisa untuk menyumbang dan membeli batu bata. Baru setelah itu, begitu dikuasai umat Islam, nanti bertahun-tahun berikutnya baru diperbaiki. La taj'alu fiha ma la akhadha wasaban wa la quti'at fihi rahimun wa la intahakat fihi dhimmatun. Fathul Bari juz 7 halaman 185. La tadkhulu fihi min kasbikum illa at-tayyiba wa la tadkhulu fihi makhrabawin wa la bai'a riban wa la madlamata ahadim minan nas. Rawahu Sufyan ibnu Uyainata. Inna Quraisyan taqarrabat libina il Ka'bati ay bin nafaqati at-tayyibah fa'ajazat fataraku ba'dal baiti fil hajri. Anna Quraisyan lamma banatil Ka'bata kana umrun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam 25 sanatan. Itu ada dalam Fathul Bari juz 7 halaman masih 185. Falamma aradu ay yadau al-hajar al-aswada ikhtasamu fihi faqalu nahkumu bainana awwala man yakhruju min hadhihi sikkah
Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man kharaja minha. Fathul Bari juz 7 185. Ketika renovasi Ka'bah, lalu orang berbeda pendapat tentang siapa nanti yang meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya semula. Karena ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling terhormat. Maka di antara ketua suku ini berselisih paham, lalu mereka berunding, musyawarah, begini saja, besok orang yang pertama keluar dari jalan ini, tempat ini, maka dialah yang berhak memutuskan atau meletakkan Hajar Aswad itu. Ternyata orang yang pertama dilihat bangun pagi dan orang yang pertama keluar dari tempat itu, dari jalan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi terbiasa sholat sebelum subuh sudah bangun tuh, sholat tahajudnya, witirnya, lalu sholat subuhnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.